Kabar ini, kabar terkabar. Terkait dengan tuntutan itu. Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat tuntutan 17+8 ini, itu adalah akumulasi dari berbagai tuntutan dari berbagai elemen. Entah itu elemen mahasiswa, elemen masyarakat sipil, elemen buruh, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hasil dari apa yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat. Ya. Sehingga kemudian ketika kita melihat tuntutan itu, dan dalam beberapa waktu belakangan, baik DPR RI, baik pemerintah, sudah mulai menunjukkan keterbukaannya untuk menerima itu, rasa-rasanya kita juga perlu tetap untuk mengawal apakah tuntutannya benar-benar dijalankan atau tidak. Nah, senyata-nyatanya sampai hari ini teman-teman dari Bijak Memantau misalkan membuat satu website agar kita bisa memantau bagaimana sebetulnya perkembangan daripada tuntutan 17+8 ada progresnya atau enggak. Sampai saat ini 11 baru mulai, 4 malah mundur, 10 belum digubris, 0 dipenuhi. Oke, 4 yang mundur itu apa? Empat yang mundur itu satu terkait dengan hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. Tadi juga sempat disinggung sama Bang Kodari ya. Semestinya kalau memang ini sudah diterima oleh pihak pemerintah, Presiden Subianto tinggal menginstruksikan kepada TNI untuk tarik mundur, kembalikan semuanya ke barak. Semudah itu. Padahal emang tenggatnya hari ini belum loh. Kembali ke barak? Belum sama sekali. Buktinya apa? Belum ada statement pun dari Pak Prabowo untuk menyatakan harus presiden, bukannya tentara instruksi kan juga harus jadi punya presiden. Komandannya masing-masing. Pun juga dari komandan juga belum ada. Dan apa indikator sampai Agus bilang bahwa tentara itu belum kembali ke barak? Sampai saat ini kawan-kawan kami yang melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah kerap kali mendapatkan represivitas daripada aparat. Dan aparat ini bergandengan tangan baik Polri maupun TNI. Oke, indikatornya itu ya? Itu. Jadi Anda meminta ketegasan pemerintah sekarang juga kembali ke barak? Kembalikan militer TNI ke barak. Oke, terus apalagi? 3-nya yang masih mundur itu? Kemudian yang mundur lagi terkait dengan bebaskan seluruh demonstran. Sampai hari ini masih ada kawan-kawan kami yang ditangkap, dijadikan tersangka, Del Pedro dan kawan-kawan. Dan jumlahnya nggak cuma 1-2 orang, Bang. Oke. Bahkan ada ratusan. Teman-teman Anda itu demonstran atau perusuh? Jelas demonstran. Kawan-kawan kami punya track record selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Dan ditangkapnya itu di luar momentum aksi. Dengan tuduhan bahwa ini provokator segala macam. Padahal bagi kami, kawan-kawan kami adalah seorang aktivis yang juga memperjuangkan kepentingan rakyat. Indikator kawan-kawan itu apa? Sesama mahasiswa, aktivis atau? Aktivis. Aktivis, bukan sesama mahasiswa. Mahasiswa juga ada yang masih ditahan. Teman-teman kita di Riau, teman-teman kita misalkan di Semarang. Dan itu juga yang disampaikan kemarin oleh teman-teman yang menyampaikan aspirasinya di DPR RI. Itu Bang, makanya tuntutan kami sampai hari ini untuk membebaskan kawan kami masih belum dipenuhi sama sekali. Yang ketiga? Yang ketiga, sudah 2. Terkait dengan publikasikan transparansi anggaran. Oke, memang DPR ada narasi bahwa tunjangannya dibatalkan. Tunjangan yang mana? Itu harus dibuka kepada publik. Pun juga transparansinya. Sejauh ini kita nggak tahu nih sebenarnya DPR ini berapa anggaran yang dialokasikan ini atas ke DPR ya, khusus mereka. Iya, khususnya ke DPR. Anggaran seperti apa yang Anda maksudnya? Kemarin misalkan terkait dengan tunjangan sempat mau dinaikkan. Dan itu kan sudah dibatalkan. Tunjangan rumah, tunjangan kunjungan kerjanya juga, dan juga alokasi anggaran-anggaran lainnya di DPR. Karena sampai saat ini kita juga belum banyak dapat transparansi terkait dengan anggaran DPR itu bukan dokumen atau rahasia negara ya? Bukan lah, tentu harus ditransparansikan. Ini kan wakil rakyat yang kita berikan amanah di tiap 5 tahun sekali. Sudah pernah tanya belum ke DPR atau minta dokumennya gitu? Transparansi ini terus-menerus kita tanyakan. Iya, maksud saya sudah pernah datang ke DPR, misalnya ketemu ketua DPR atau sekretariat jenderal DPR untuk minta anggarannya gitu? Dari aksi demonstrasi yang kami lakukan, pihak DPR baru mau menemui masa aksi itu tepat kemarin. Itu pun ketika tuntutan 17+8 termasuk transparansi anggaran. Ya, itulah yang membuat kami kecewa juga. Kenapa justru anggota parlemen kita, wakil rakyat kita baru mau menemui masyarakatnya, menemui konstituennya ketika misalkan sudah ada korban jiwa yang berjatuhan di lapangan. Itulah yang kami sayangkan sebetulnya. Ya, Anda cita-cita jadi anggota dewan nggak? Saya cita-cita jadi guru. Oke, ya, jadi guru bagus, jadi guru yang anggota dewan juga bagus, asal jangan seperti orang yang Anda protes ini kan? Sepakat, betul. Oke, satu lagi apa yang masih mundur tadi? Satu lagi yang malah mundur terkait dengan tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan. Sampai saat ini kan kita mungkin mendapatkan kabar bahwa sudah dipecat. Tetapi apakah proses peradilan terkait dengan pidananya sudah dilakukan? Belum. Iya, masih berlangsung proses itu. Kan tidak bisa ujuk-ujuk begitu. Betul, tetapi harus diproses secara cepat. Iya, Anda kawal nggak? Kita kawal terus. Kawal, oke. Berarti tidak bisa dianggap sebagai yang belum atau mundur dong? Karena masih on proses kan? Tetap malah mundur karena... Apa? Indikator mundurnya itu apa? Karena sebetulnya ini sudah berlangsung secara berulang. Ketika misalkan aparat melakukan represivitas kepada demonstran, kepada masa aksi,
seakan-akan kita dicap sebagai provokator. Siapa yang ngecap begitu? Banyak kok. Siapa Mas Tiap Agus? masa aksi banyak banget. Makanya ini kawan-kawan kita yang ditangkap kan dicapnya sebagai provokator. Oleh aparat atau oleh siapa? Oleh aparat. Hmm. Boleh jadi mereka ingin membenarkan tindakan mereka. Tetapi kami tentu tidak mau seperti itu. Oke, saya coba tangkap dulu 4 hal ini karena banyak sekali, tapi sasarannya kan tidak semua lebih banyak ke DPR sebenarnya ini kan. Yang jadi bagian pemerintah, Mas Kodari tolong direspon dulu. Oke, soal yang pertama misalnya, kalau kita bicara situasi dan kondisi kan tentu harus dicermati ya. Jadi saya kira polisi dan tentara tetap berjaga karena memang sewaktu-waktu bisa terjadi eskalasi lagi. Mungkin dari versi atau penglihatan teman-teman sudah menurun, penglihatan masyarakat juga menurun. Tetapi menurun itu kan bukan berarti tidak akan naik lagi nanti. Gitu. Jadi saya kira harus dikasih waktu. Gitu. Yang kedua soal publikasi publikasi dan transparansi anggaran. Mungkin ini juga perlu proses administrasi. Perlu bicara atau mungkin Mas Agus nitip ke pemerintah untuk memberikan pressure juga kepada DPR. Nanti mungkin kita lihat ini ya, nanti sebentar lagi konferensi pers dari Ketua DPR. Yang jelas Bu Puan pun sudah mengatakan bahwa akan ada transformasi dari DPR berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Tapi menurut saya kalau dibilang mundur sih enggak. Mundur itu kan kalau kemarin dibatalin anggarannya, tiba-tiba dinaikin lagi gitu. Oh, kalau gitu kita aktifkan lagi anggaran perumahan. Nah, itu baru mundur gitu. Sama juga dengan tangkap adili yang kemarin melakukan tindakan-tindakan katakanlah misalnya terlibat dalam pelindasan Afan almarhum ya. Nah, ini kan sedang berjalan seperti saya bilang tadi bahwa ini prosesnya ada proses etik, lalu kemudian ada proses administratif. Ini kan proses mekanisme hukum hukum di internal Polri sendiri masih berlangsung. Jadi maksud ada yang namanya hukum acara. Gitu. Yang mundur itu kalau misalnya tiba-tiba yang nabrak dilepaskan, dibebaskan. Ini kan tidak, proses hukum masih terus berjalan. Artinya Anda tidak setuju deadline-nya Mas Agus itu bisa sejalan dengan deadline-nya proses hukum begitu? Mungkin begini, kalau bukan tidak setuju, tapi kalau dibandingkan, kalau dari kacamata saya, kalau dibilang mundur, ini kan kita fokus 4 item ini lah ya. Kalau mundur itu, prosesnya nggak maju, tapi ke belakang. Tapi ini kan prosesnya sudah maju, mungkin kecepatannya belum tidak seperti teman-teman. Tetapi harus harap dipahami. Bahwa proses hukum itu nggak bisa sehari 2 hari. Kalau De Agus ini pernah ngalamin proses hukum ya, kalau saya belum pernah. Jangan dong, jangan. Enggak, saya belum pernah. Kalau pidana, maka saya bilang ini, kalau pidana belum pernah. Tapi kalau urusan perdata saya pernah. Urusan sengketa tanah misalnya, itu 5 tahun. Sampai ke Mahkamah Agung. Tapi untuk pengadilan negeri pun, pengadilan tingkat pertama pun bisa setahun 2 tahun. Saya tahu. Ini prosesnya nggak mungkin 1 minggu. Tapi mungkin dengan tekanan publik, pemerintah bantu ya kan, bisa teman-teman dipercepat. sendiri mengalami sengketa hasil pemilu di kampusnya sendiri. Itu bisa 6 bulan dan sampai sekarang masih pending juga nih. Ada BEM ungu, BEM kuning. Abang nggak perlu tarik lagi ke kontestasi politik mahasiswa karena saya rasa sekarang situasinya kan sedang genting. Situasi bangsa sekarang sedang genting, Abang. Jadi kita kesampingkan dulu ego sektoral itu. Itu tetap penting juga. Kita pun sebetulnya di mahasiswa itu ingin mengesampingkan semua ego sektoral itu agar kita bisa fokus terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat yang tidak sebesar negara. Bisa terjadi perbedaan pendapat yang tidak mudah untuk dipertemukan. Apalagi kita bicara negara, institusi yang sangat besar. Berapa sekarang mahasiswa di UI? Mungkin 20.000, 25.000. Ini kita bicara penduduk 280 juta. Tentu akan lebih kompleks. Gitu. Kalau saya rasa sih tetap Abang, karena kondisi situasi negara saat ini sedang genting dan rasa-rasanya nggak elok juga untuk kita justru berusaha memicu kembali konflik horizontal antar sesama mahasiswa. Makanya kami saya baca berita bahwa ada 2 BEM. Ada, Abang baca berita. Itu contoh aja, Saya putuskan kita nggak usah bahas itu. Kita bisa kesampingkan itu dulu untuk bisa fokus pada tuntutan-tuntutan yang sampai hari ini nyatanya belum ada perkembangannya. Agus aja ke DPR aja di soal kok lihat temannya sendiri kan begitu. Jadi kita memang mencari pertemuan titik pertemuan. Kalau Abang nanya, ini masih dalam proses gitu kan. Sekarang tuntutan ini itu kenapa baru diterimanya justru menjelang deadline? Padahal ini sudah keluar dari lama loh Bang. Dari seminggu yang lalu bahkan. 17+8 udah lama. Artinya apa? Ada ketidakresponsifan pemerintah dan juga DPR untuk menyambut aspirasi yang ada di masyarakat. Itu juga perlu dievaluasi Bang. Yang Anda inginkan itu responsif ya. Responsif. Gini, kalau bicara makanya tadi kenapa saya bilang saya kecewa. Kenapa DPR dan pemerintah baru mulai membuka dengan berbagai aspirasi di masyarakat ketika sudah ada korban jiwa. Itu yang patut dibenahi. Makanya prosesnya lama karena memang sedari awal
tuntutan kami baru diterima pun kemarin oleh DPR RI. Ya, sudah diterima kan? Sudah Tapi diterima. untuk menindaklanjutinya perlu waktu. Begitu. Makanya kita pengen ngelihat sebenarnya DPR dan pemerintah itu betul-betul punya itikat baik untuk memenuhi tuntutan kita atau tidak. Mungkin Karena kalau kita berkaca pada RUU Pilkada bisa kok dikejar dalam waktu 1 malam. Karena ada political willingness-nya di situ. Karena itu menyangkut nasib mereka sendiri. Boleh jadi kan? begitu. Nah itu juga yang perlu kita kritisi. Ya begitulah Sob ya, tadi perdebatan antara BEM UI dengan Muhammad Qodari atau yang kita akrab sapa itu Mr. Q. Mr. Q tumben gak ada ketawanya ini. Ya, tapi itulah tadi ya perdebatannya. Dan terakhir BEM UI ini mengatakan bahwasannya kenapa kalau undang-undang pilkada tuh bisa cepat disahkan, dikerjain. Kenapa undang-undang yang lain itu kagak, seperti undang-undang perampasan aset atau yang lainnya. Yang menurut BEM UI itu bahwasannya kinerja DPR dan pemerintah itu sangat lamban ya. Kalau untuk kepentingan mereka cepat banget gerakannya. Ya kita sama-sama tahulah ya apa yang dilakukan DPR dan pemerintah ketika mereka untuk kepentingan mereka tentu cepatnya minta ampun. Kalah tuh kereta wus. Ya itulah sebuah catatan ya. Perdebatan antara mahasiswa BEM UI dengan Muhammad Qodari dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah pun sebenarnya tergantung juga sama DPR. Mereka saling berkait untuk masalah undang-undang. Tapi ada sesuatu hal yang misalkan khusus atau bisa dilakukan oleh seorang presiden seperti Perpu atau Kepres ya. Kepres itu kan bisa sebenarnya ya. Tapi kita nggak tahu ya. Dan yang pasti kalau kata Prof. Mahfud, Presiden Prabowo Subianto sekarang tuh sangat kuat. Ya, di parlemen itu dukungannya penuh. Nggak ada yang berani nyolek-nyolek Pak Prabowo. Apalagi sampai memakzulkan. Makanya isu-isu memakzulkan itu sebenarnya sih omong kosong aja. Apalagi misalkan hanya segelintir orang yang menginginkannya ya. Tapi nggak tahu lah ya. Semua bisa terjadi katanya kalau di Republik ini. Bagaimana pandangan sobat-sobat terkait perdebatan tadi BEM UI dengan Muhammad Qodari? Nilai sendiri dah.